Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai. Gue Eli, Gue Sesi, Gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Oke, sebelum lebih jauh tadi sebenarnya banyak hal nih, tapi gua bikin sedikit review. Jadi sekaligus simulasi nih Bang. Jadi ketika misalnya gua sebagai aplikan atau user drone, gua punya drone dengan berat yang tadi di bawah 25. Nah, Ya. gua sebaiknya atau harus mendaftarkan drone gua sebagai certified drone ke DKPPU. Enggak perlu certified kalau di bawah 25. Tapi Oke, perlu terdaftar. Oh, tapi perlu terdaftar. Keuntungan kita terdaftar itu apa Bang? Maksudnya kan itu Atau- himbauan kan, bukan kewajiban. Nah, ya. Enggak lah, itu itu kewajiban. Peraturan menteri Oke. berarti udah ada peraturan ya kan? Sorry, ketika ngomong kewajiban berarti ada konsekuensi dong ketika gua tidak mendaftarkan drone gua. Apa tuh, Betul. Bang, kira-kira? Sampai saat ini enggak ada. Gampangnya gitu Oh, lah. Belum. Cuman ingat apa maksudnya nggak ada tuh dalam arti kita persuasif lah ya. Kita hidup di dunia saat ini yang apa ya, sensitif bisa dibilang kali ya. Jadi kita paham. Jadi kita paham sebagai apa? Sebagai insan negara, enggak juga. Pokoknya sebagai manusia memanusiakan itu kita harus punya sisi persuasif lah. Kita paham orang tuh melanggar mungkin bukan niat melanggar, tapi kan tidak tahu peraturannya. Itu pertama yang penting. Yang kedua, kami paham kami belum cukup mensosialisasikan regulasi ini. Jadi, tapi maksudnya belum cukup, kami sudah berusaha. Intinya webinar itu udah sering kami lakukan. Tahun 2020, 2019, 2020 lah ya, kami ada 3-4 webinar. Kami keliling daerah dan tanda kutip, terus mulai bukan keliling daerah, keliling online ya, webinar online sih. Cuman beberapa tempatnya di Jogja yang senternya lah ya. Jadi seperti itu. Kami melakukan seperti itu dan kayak Mas Medi juga aktif di karena sebagai pilot juga dan untuk mengedukasi pilot-pilot drone. Jadi aktif di FASI, di APDI jadi para komunitas UAS itu kami sudah ya tidak diam aja, kami sudah banyak komunikasinya udah sering sekali. Jadi tampaknya untuk komunitas drone itu untuk saat ini cukup teredukasi dengan baik lah ya untuk komunitas drone. Tapi kalau misalnya tetangga saya gitu kan, kalau saya kan tinggal di daerah Tangsel ya, jadi kadang ya hal yang maksud tadi saya persuasif kan dia nggak tahu aturannya bahwa dia nerbangin drone DJI dia yang mampu 5 kilo, terbang 2 kilo itu dia nggak tahu aturannya itu nggak boleh. Karena kalau kita pakai DJI atau AirMap itu kan ada warning ya di aplikasinya ya. Dan di posisi saya ini ada Pondok Cabe, ada Curug, ada Atang Sanjaya. Jadi itu bakal bernyanyi lah si aplikasi itu gitu loh. Dan kita harus paham kalau kita tahu aturannya. Oke, saya ini sebenarnya nggak boleh nerbangin drone tinggi-tinggi. Ya kalau detailnya 400 feet ke bawah, di uncontrol airspace itu baru boleh tanpa izin. Tapi kalau di control airspace ya nggak boleh. Itu kan orang terlalu rumit ya sebenarnya. Orang awam tuh bukan orang yang bekerja di dunia aviasi itu nggak akan paham seperti itu gitu loh. Even yang bekerja di dunia aviasi juga menurut saya nggak bakal paham, nggak semuanya paham. Jadi itu kami mewajarkan hal itu. Tapi perlu diingat sudah ada yang kena tindak. Jadi dan tanda kutip tindakan ya dari kami ya dengan denda dan sebagainya karena menerbangkan drone di control airspace di daerah bandara itu sudah ada lah contohnya. Karena aturan sudah ada berarti sudah bisa ditindak oleh PPNS kami ya, penyidik kami dan ya ada dendanya dan cukup lumayan menurut saya. Setelah diselidiki kan dia juga tahu paham dan sebagainya itu lebih parah kan ada penyelidikan ya dia orang awam atau bukan. Jadi intinya seperti itulah ada pasti ada penindakan karena udah ada aturannya. Ya kalau tiba-tiba tetangga
terbangin terus tiba-tiba helikopter dari Pondok Cabe melihat, ya mungkin itu baru bisa ditindak. Ada laporan ya kayak gitulah. Jadi kita tidak bisa langsung kasih hukuman, tapi ada hukumannya. Kalau memang itu membahayakan penerbangan sipil, itu kan di Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Penerbangan juga begitu sih, Undang-Undang Nomor 1. Oke. Berarti kasarnya sejauh ini selama tidak mengganggu penerbangan sipil yang sudah ada atau enggak, tadi dibilang Bang, kalau nggak masuk airspace yang kontrol, selama itu ya oke-oke aja lah ya. Tidak masih nggak apa. Saat ini masih nggak apa-apa mungkin ya. Saat ini, tapi ketika nanti kira-kira penerbangan drone ini tadi bisa mengancam yang udah ada, baru bisa ditindak gitu ya dengan peraturan yang ada. Iya, jadi kalau aturannya sih ya bukan bisa apa-apa ya, tapi sebenarnya tidak boleh. Jadi hukumnya tuh, jadi semua drone yang terbang di control airspace itu harus mendapatkan approval atau mendapatkan izin dari DGCA. Gampangnya gitu. Nah, kalau terbang di bawah 400 feet tapi di uncontrolled airspace, itu tidak perlu. Nah, kan masalahnya uncontrolled airspace ini kan juga susah. Terus definisinya orang awam juga mungkin tidak tahu, karena ya mungkin tidak bisa mencari di mana, mendownload di mana. Jadi seperti itulah. Seperti apa, harus terbang di luar KKOP, wilayah apa keselamatan bandar udara, itu kan KKOP apa sih, nanti orang juga nanya. Terus di mana, batasnya apa, kan orang nggak paham. Tapi intinya kami percaya saat ini komunitas drone juga berkembang dari hal kayak seperti ini, kayak podcast, terus misal dari kawan ke kawan, dari Instagram kita kasih persuasif, bro, moto nggak boleh tinggi-tinggi, kita sekedar apa komen, itu menurut saya itu sudah cukup kasih edukasi ya. Jadi kita coba memposisikan kita juga ke orang yang awam mungkin nggak mengerti. Terus kami juga sering kasih tadi edukasi ke komunitas drone yang cukup paham, apalagi kalau mereka sudah aplikasi ke kami. Pilot drone juga harus memiliki aeronautical knowledge. Dia udah paham pasti daerah-daerah kayak tadi saya bilang, control airspace, uncontrolled airspace. Itulah kenapa tujuan harus terregistrasi. Nah, keuntungannya kalau saya pribadi ya keuntungannya ya kalau saya profesional ya tentulah saya lebih untung mengiklankan drone saya dengan pilot saya bersertifikasi DGCA dan drone saya sudah terdaftar, monggo boleh nyewa saya. Jadi ke sana sih tujuannya. Jadi semoga semua sosialisasi kita tercapai. Kalau kita bermain di drone kecil ya. Kalau drone besar ya udah beda permainan lagi. Beda lagi. Tujuannya tuh endingnya tetap supaya safety ya. Betul. Pastilah. Iya kan? Betul. Safety untuk lingkungan penerbangan Indonesia. Betul. Jadi ya untuk saat ini kan yang kita selamatkan kan tetap manned aircraft ya. Jadi itu majornya tetap manned aircraft. Jadi sekarang kan ya di dunia sering terdengar dulu ada bird strike, sekarang drone strike itu sering, dan bisa satu bandara bisa ditutup gara-gara itu. Kemarin kejadian di Inggris itu kan ya kesebar ke dunia, ada di San Francisco juga. Ya itu ya pilot Indonesia juga sering report kan drone inside. Nah itu harus ditindak sebenarnya. Karena ya nggak lucu aja kita kena insiden ada drone strike itu, semoga tidak terjadi ya. Itu dunia semua tahu. Jadi itu yang harus kita concern juga. Apalagi kita sebagai regulator pasti ditanya, regulasinya apa sih ya tadi. Kalau ditanya, untuk amannya kami udah punya kok, ya gitu aja. Tapi mungkin kami lemah di surveillance ya, di pemantauannya kami masih lemah. Ya lebih baik seperti itu daripada kita sama sekali tidak punya aturan basic. Jadi dasarnya itu dulu. Yang penting ada, dan kami percaya karena komunitas drone ini kan komunitas yang aeronautical knowledge-nya jauh lah ya, tidak bisa dibilang awalnya tidak hobis ada. Lah ya, hobis. Iya, benar hobis. Jadi kita harus paham, kita berdealing dengan orang-orang yang tidak paham dan mungkin tidak tahu aturannya. Dan kami percaya itu bukan salah mereka. Jadi ada faktor kita juga yang harus memberi sosialisasi yang cukup cukup bertubi-tubi lah ya, biar mereka sama-sama paham, begitu sih. Berproses lah ya. Ini Bang, kalau misalnya di luar nih kayak VAR, terus EASA gitu tuh udah ada aturan yang firm nggak sih tentang UAS ini? Ada, sudah ada. 107 itu based on-nya FAA sebenarnya. EASA juga sudah punya. Detailnya saya nggak tahu nomornya ya, cuman
semua sudah ada, semua sudah bergerak. Cuman untuk yang setahu saya nih, yang full sertifikasi untuk karena semua konsep di dunia bersama. Kalau yang untuk yang spesifik kategori yang tadi kalau EASA open spesifik ya. Kalau EASA kalau FES sama kayak kita lah 25 kilo ke bawah, 25 kilo ke atas. Nah itu belum ada yang full certified sebenarnya. Setahu saya untuk full civil certified, even kayak Volocopter tuh ngajak kami bergabung untuk join certification bersama Singapura, dia dan Jerman. Karena produk Jerman. Terus kayak Uber itu masih on proses. Jadi semua masih mencari. Jadi dalam mungkin ini pertama kalinya juga seluruh dunia lagi bergerak bersama-sama ya untuk mungkin saling mencontek juga nih siapa duluan caranya gitu ya. Terus kalau nggak salah kan Indonesia juga ada ya Bang ya, yang Frogs ID gitu. Frogs ID, Frogs yes, Frogs ada ya. Ya, kita udah pernah ngobrol juga loh Bang. Nanti kalau mau dengar boleh. Kita ya. ngobrol bareng di Potatoes. Sama Pak Alex. Ya, Frogs kan pernah ikut webinar dan sebagai ada salah satu pembicara juga dari mereka, kalau nggak salah. Yang harus dipahamin kita semua, walaupun 25 kilo ke atas itu kan kami udah membuat CSR dua-duanya. Nanti tetap akan follow prosedur sertifikasi main aircraft. Prosedurnya ya, bukan desainnya ya. Prosedurnya harus follow. Ya, tentulah harus follow prosedur CSR 21 ya. Pertama, yang membuat pesawat harus DOE. Harus punya desain organization approval. Jadi karena ini desainnya ya yang Jadi dia itu kunci utamanya dulu aja. Jadi mau ada Frogs, mau ada kita ngomongin BPPT dengan apa Puma apa saya lupa BPPT. Puna. Nah, itu kan ya harus aplikasi sebagai DOE dulu, baru kita bermain lah di dunia per UAS. Jadi ada DOE baru juga dari kami ya, ITER Aero itu dia nanti capability-nya untuk itu, untuk UAS tuh. Doa pertama yang capability-nya UAS. Jadi ya, jadi udah oke lah. Jadi intinya itulah. Jadi mau ada Frogs, terus nanti ada banyak lah, ada beberapa para desainer kita, cuman tetap aturan dasarnya harus organisasi yang terapprove desain, itu DOE. Itu kan sebagai syarat bahwa kita tahu ya SDM Anda tuh ya mampu lah ya. Itulah gampangnya. Certified lah sesuai standarnya di KPPU. Standar. Betul. Jadi seperti itu. Bang nanya Bang, kan tadi yang disebut sebagai UAS itu kan yang remote pilot kan? Iya. Nah, yang isu-isu sekarang juga mulai hype itu kan orang-orang mulai mempertimbangkan tentang taksi udara nih, yang kayak cuman dua orang gitu dah. Betul. Itu selama itu remote pilot itu masuk ke dua-dua berarti, walaupun dia ngangkut orang. Iya, betul. Jadi sampai saat ini Akio terus Jarus itu kan. Jadi panel Jarus itu ada juga panel yang khusus aircraft besar. Jadi dia punya aerodinamik standar sendiri di Jarus itu. Cukup detail juga aerodinamik standarnya. Tapi kami tidak follow dia, cuman sebagai referensi bisa aja nantinya dalam saat mendesain. Jadi di Jarus juga tetap ada kuncian utama. Tidak berlaku untuk jadi tidak berlaku untuk transport manusia gitu loh. Jadi konsepnya sampai saat ini ya kami percaya alasannya karena semua orang belum tahu seperti apa cara mengamankan penumpangnya lah ya. Seperti apa sih cara mengamankannya? Syaratnya apa itu semua pada mencoba membuat dan tampaknya belum ada. Tapi nextnya kita kayak Uber taxi, terus kayak Volocopter juga mau bawa manusia pada akhirnya. Terus Ehang China kami saat ini ada yang sudah mulai meeting juga dengan Ehang, itu kan bawa 2 orang sebenarnya dia. Tapi gampang lah, ganti aja orangnya dengan barang dulu saat ini. Kan tetap menjadi sesuatu. Malah mungkin lebih untung kalau ngangkut kargo menurut saya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi untuk mengangkut orang next-nya pasti tentu akan ke sana ya. Jadi zamannya tentu akan berubah. Tapi untuk saat ini kita hanya fokus ke desain untuk UAS besar. Dengan belum mengangkut orang dulu lah, manusia dalam itu belum lah.
Kecuali ya kayak mau nerbangin buat pilot ya, mungkin boleh aja pilot mengetes itu boleh, cuman untuk manusia penumpang itu belum, sepertinya belum untuk dekat-dekat ini ya. Walaupun mungkin di AKO sedang dipikirkan, di JARUS juga sedang dipikirkan, di FAA juga sedang dipikirkan, cuman saya melihat belum dalam waktu setahun 2 tahun ini tampaknya. Oke. Nah, nyambung barusan Bang Paulo bilang pilot. Nah, tadi kan ngomongin ada pilot yang mengendalikan UAS. Nah, tadi di awal juga Bang Paulo sempat bilang pilotnya juga mesti certified. Nah, kalau sertifikasi pilotnya sendiri punya regulasi tersendiri atau masih follow dengan yang ada? Jadi tadi yang di audio saya bilang kita punya regulatory framework. Nah, regulatory framework khusus buat UAS. Jadi kami mencari apa saja yang bakal terkait dengan UAS. Jadi kita ngomongin di sini UAS besar ya. Kalau 25 kilo ke bawah, semua di 117 udah clear. Pilot harus sertifikasi pilotnya seperti apa udah cukup clear. Tapi kalau untuk drone besar, untuk certified UAS, semua akan follow basic regulasinya. Jadi contoh annex yang 8 yang kami adopt itu mengorek juga sisi CSR21. Jadi CSR21 nanti diperkenalkan, jadi secara prosedur sama ya. Tapi diperkenalkan pertama definisinya aircraft itu kan produk. Jadi aircraft itu kan satu produk ya, produk dari penerbangan. Dirgantara. Aircraft itu berarti aeroplane, maksudnya fixed wing, pesawat, terus mesin, propeller, satu lagi UAS. Itu definisikan sekarang. Jadi aircraft itu salah satunya UAS. Satu lagi tambahannya produk dari certification-nya itu adalah RPS, Remote Pilot Station ya. Jadi sekarang ada 5 produk. Aircraft sendiri tentunya ada engine, propeller. Jadi aircraft ini UAS ini udah masuk aircraft jadinya di AKO. Jadi itu udah aircraft itu ya UAS itu aircraft karena tadi berdasarkan aerodinamika. Dan ada produk yang terakhir sekarang diperkenalkan adalah RPS, Remote Pilot Station. Jadi station itu sebagai produk sekarang. Produk bisa mendapatkan type certificate. Tapi maksud saya di CSR21 kan berlaku untuk semua kan, mau baik pesawat penumpang, kan prosedur sertifikasi. Jadi prosedur bagaimana mensertifikasinya? Ya tadi saya bilang harus DOE itu ya itu normal bukan normal. Itu basic di cara mensertifikasi pesawat udara. Nah, kalau kita ngomong pesawat udara sekarang itu di dalamnya termasuk tadi saya bilang UAS itu termasuk aircraft. Jadi main dan unmanned itu definisi di AKO sekarang udah aircraft itu dimasukin dalam definisi aircraft. Berarti nyambung tadi. Jadi kan regulatory framework itu dari Mas Render nanya yang terkait apa? Jadi berarti CSR21 terkait kan karena prosedur. Terus pilotnya gimana? CSR61 pilot licensing. Kita udah merevisikan itu. Terus engineer-nya seperti apa? CSR65 udah kita revisi juga. Makanya kenapa namanya regulatory framework besar. Terus ya operator sertifikatnya gimana? AOC-nya seperti apa? Kami membuat CSR 119. CSR 119. Ini yang akan memasukkan AOC, OC, dan ROC namanya sekarang. Remote Pilot Operator Certificate. Jadi secara regulasi ya harus berjalan bareng-bareng. Iya benar. Ini yang udah approve dua-dua. Terus tadi aircraft registration CSR 47 jadi aircraft harus diregistrasi itu udah masuk juga UAS itu udah masuk itu. Pilotnya 61 sudah didraftkan. Kayaknya sudah final draft lah. 65 engineer-nya sudah masuk juga. Operator sertifikat 119 sudah masuk juga. Jadi udah secara scope tuh komprehensif ya. Coba sudah komprehensif dan semoga dalam 2021 atau 1 tahun lagi tuh semua udah ada aturannya. Begitu. Oke. Kalau maintenance-nya tadi mungkin lupa skip. Kalau pesawat yang udah ada kan ada 145 tuh untuk organisasi itunya. Maintenance. Kalau yang untuk ini harus khusus nggak? Sama. Tapi dia tambah kapabilitasnya aja. Karena tadi engineer-nya kan ya engineer pesawat biasa aja, tapi dia tambah training lah. Jadi di license-nya nanti ada tambahan tuh. Jadi kita follow aturan yang udah ada aja, tidak berubah. Ya tinggal kita masukin aja. Jadi kan yang sulit itu secara
besar yang sulit itu tadi basic airworthiness-nya, CSR 22 udah lahir. Dan terus yang kedua, operator certificate seperti apa? Ya itulah tadi lahirlah remote pilot operator certificate. Dan itu kita tuangkan di CSR 119. Nanti itu bergabung bergabung bersama AOC, OC itu gabung. Jadi satu regulasi. Nanti operating rules-nya seperti apa? Ya follow yang udah ada juga. CSR 91, 135. Jadi nggak ada follow aja. Misalnya ada exemption, ada kesulitan, ya follow aturan exemption, kami juga udah punya. Jadi semoga semua regulasi itu mungkin tidak sempurna ya, satu regulasi mungkin nggak nyambung, tapi ya kami tidak ada masalah dengan itu. Maksudnya regulasi bisa kita revisi, bisa sempurnakan. Karena ya lebih baik ada kan, tapi kita mengimplementasikannya belum sempurna daripada sama sekali tidak ada, terus kita bingung mau ke arah mana gitu loh. Ya, setidaknya udah dimulai gitu ya Bang. Nanti kalau kedepannya ada improvement ya itu wajar, memang namanya harusnya seperti itu. Gitu. Betul. Jadi Bang, dengan adanya satu teknologi baru, bisa dikatakan, misalnya UAS ini sebenarnya bukan teknologi baru ya, tapi mau dibuat sesuatu yang sipil itu baru kan, maksudnya baru lah. Nah, itu tuh peraturan yang dibuat tuh harus banyak banget gitu kan ya. Berarti tadi dua ada yang baru, kemudian peraturan lama yang udah ada itu harus direvisi. Betul. Ini mengandai-andai ini. Berarti kalau misalnya nanti nih, misalnya ternyata kayak si Virgin Atlantic atau SpaceX itu yang terbang keluar angkasa itu menjadi sesuatu yang sangat terbuka untuk sipil, pasti akan ada aturan-aturan lagi yang perlu ditambahin ya Bang ya? Betul. Akan sekompleks ini juga gitu ya? Akan sekompleks ini. Tapi ya seperti itulah. Tapi mungkin harus jadi ada satu konsep besar saat ini di dunia perdirgantaraan dunia. Pertama, khususnya untuk menampung aspirasi desain-desain yang unik. Jadi ini salah satu sejarah juga kenapa CSR 22 nanti kalau dibaca tuh bentuknya kok agak biasa gitu ya, agak general. Tapi ini konsep besar dilahirkan oleh FAA. Jadi FAA di small aircraft itu dia membuat studi, makanya kenapa kalau sekedar informasi CSR VAR 23 sekarang kan unik ya. Jadi konsep di dunia saat ini kalau kita belajar konsep regulasi sekarang tuh mulai berubah. Jadi mulai ke arah performance based regulatory concept. Maksudnya apa? Dulu tuh regulasi itu preskriptif ya. Preskriptif tuh kayak preskriptif konsep tuh seperti ditentukan gitu loh. Jadi kamu buat desain pesawat terbang tuh harus window-nya harus seperti ini loh. Landing gear seperti ini loh. Jadi sudah ditentukan. Jadi safety itu dibilang safety itu karena bentuknya harus desain seperti itu gitu loh. Jadi nggak terlalu variatif ya berarti nantinya. Nggak terlalu variatif. FAA bikin studi karena dia melihat CSR VAR 23 itu udah lama ya. Sedangkan dia mendapatkan aplikasi pesawat yang aneh gitu loh. Bukan aplikasi sih, kayak dia mungkin lihat di YouTube atau para orang-orang but-butan gitu kan. Nah, iya dia lihat bentuknya aneh-aneh. Iya. Nah, dibuatlah konsep di dunia juga saat ini, even di seluruh dunia ya, kalau kita belajar regulasi, even regulasi UAS dan semuanya, dia mulai ke arah performance base. Jadi bukan harus ditentukan seperti itu, tapi yang dilihat tujuannya apa. Contoh misalnya pesawat harus bisa emergency evakuasi gitu ya dalam 90 detik. Itu tujuan. Tapi desainnya itu terserah operator. Saya bikinnya desain jebret atau kebuka 10 detik semua pada keluar. Itu bisa. Jadi tidak dikunci di Windows-nya harus segini loh. Pitch kursi harus jaraknya segini. Terus ya misalnya tes stall tuh harus 15 degree harus nengok kiri nengok kanan itu ditentukan oleh aturan. Jadi selama satu kali saya pas dengan nilai itu, ya udah saya berarti safety. Tapi aturan sekarang enggak. Bagaimana cara Anda mencapai tujuan? Jadi tujuan itu dicapai. Pesawat harus bisa take off dan landing safely, misalnya kata-kata kasar begitu.
Dulu diatur sebelumnya kan harus jaraknya harus segini, climb gradient segini dan sebagainya. Sekarang ya ada operator unik, saya bisa langsung take off kayak vertical take off landing, ya saya bisa safety teknik, saya mungkin punya parasut, terus kurang safety apa? Jadi itulah mulai diubah konsepnya. Nah, CSR 22 ini kalau kita pelajari, Annex itu lahir seperti itu, mulai merubah cara konsep berpikiran orang-orang. Jadi ini akan menimbulkan kreativitas yang tak terbatas di desainer. Saya bisa membuat apa aja. Makanya kalau kita dilihat di YouTube, pesawat Amerika itu kan mulai aneh-aneh kan ya. Maksudnya bentuknya dulu ada novel design. Canard itu dibilang aneh sekali ya. Padahal itu kan ya sama-sama aja, cuma ditukar aja antara ekor ke depan. Betul, tapi tidak aneh-aneh banget. Sekarang punya pesawat aneh-aneh, volocopter gitu dengan rotor yang banyak itu. Terus apa masalah dengan itu gitu? Ada bentuk yang UFO landing dengan badannya sendiri. Itu kan itu kalau pakai regulasi CSR 23 masuk kemana? Nggak masuk kemana-mana kan? Itulah yang melahirkan salah satu regulasi sekarang yang cenderung advance untuk mengcover hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh regulasi yang preskriptif yang harus ditentukan. Safety itu harus ditentukan. Jadi tidak bisa kita oke-oke aja ya. Jadi misalnya tadi saya bilang kamu harus A biar safety. Jadi kalau saya sudah mencapai saya safety dong. Sedangkan kan mungkin kalau sekarang terserah bagaimana cara mencapainya, yang penting Anda bisa menunjukkan itu. Jadi konsepnya udah mulai berubah. Nah itulah konsepnya, karena dilempar ke operator, dilempar ke desainer, karena banyak standar yang mungkin terlalu jadul ya. Iya, terlalu sempit gitu, jadi nggak memacu kreativitas. Kayak pepatah gitu Bang, banyak jalan menuju safety gitu kan. Nah itu betul, tinggal ditunjukkan kan. Yang penting kan ditunjukkan, itu aja sih masalahnya. Yang penting safety-nya tetap terjaga gitu ya. Betul. Tapi berarti lebih PR buat DKPPU dong dalam mengassess si safety itu gitu. Betul, itu salah satu kelemahan dari performance based rules. Tapi itu salah satu kelebihan juga, di mana ya manufaktur dan DJCI bisa bekerja bersama-sama. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi bukan seperti aplikan dan regulator gitu loh. Kita sama-sama, gimana sih cara yang paling terbaik, terus kita tunjukkan ke dunia. Jadi kan sama-sama kerjasama jatuhnya gitu. Jadi nggak banyak yang berdebat lah. Win-win lah ya. Dan di sekeliling kita udah mulai banyak user drone yang tadi sih akhirnya mungkin karena dia nggak tahu peraturan penerbangan atau dia nggak tahu bahwa aktivitasnya bisa mengganggu orang banyak tuh perlu diingatkan gitu. Nah, DKPPU dan salah satunya Bang Palo ini menghadirkan CSR 22 itu akhirnya sangat bermanfaat, karena mungkin yang terganggu itu nggak cuma penerbangan juga, tapi mungkin warga sipil yang di sekitar dengan rotor yang berisik, atau misalnya barangkali aktivitas syuting itu kan bisa aja ke syuting aktivitas private orang gitu kan. Dan menurut gua sih kehadiran dua-dua ini sangat luar biasa, akan membantu sih dan aman buat semua orang gitu. Betul, Bosku. Gitu. Nah, kalau dari Bang Palo, Bang, mungkin closing statement. Kan tadi Bang Palo bilang sebenarnya udah banyak sekali dan berusaha terus untuk membumikan CSR 22 nih pada praktisi-praktisi, dan mungkin lewat episode Potatoes kali ini Bang Palo bisa kasih ujangan atau sosialisasi untuk pendengar Potatoes terkait khususnya CSR 22 ini. Oke. Drone ini dunia baru. Di dunia pun ini baru. Jadi dan saat ini dari sisi, kalau saya mengatasnamakan regulator, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat regulasi yang sekomprehensif mungkin ya. Tidak sempurna ya pasti. Kami terus berkembang, akan kita revisi, kita juga butuh masukan. Tapi kami mencoba melihat, dan tanda kutip ini lahan baru. Jadi cobalah
merefresh mungkin kalau kita stuck di common design ya, yaitu ya main aircraft. Sekarang ada wahana baru, kita bisa sama-sama belajar. Kami juga butuh masukan dari lapangan karena ya skill kami ini bukan mendesain ya. Regulator itu hanya melihat dari helikopter view bahwa apa yang kita butuhkan dari sisi regulasinya. Tapi dari sisi desain kami menyerahkan ke para desainer di Indonesia. Jadi semoga ini dengan adanya CSR 22, prosedur sudah kami provide juga walaupun dalam pengesahan, cuman sudah bisa dipakai. Tadi juga regulasi semua sudah cukup komprehensif. Jadi menurut saya monggolah para desainer ini coba aplikasi dan menciptakan US lokal yang certified ya, yang 25 kilo ke atas. Kita akan sama-sama belajar. Semoga ini kita bisa salah satu negara pertama lah ya. Jangan di dunia dulu lah, di Southeast Asia dulu lah. Kita tunjukkan bahwa teknologi drone kita juga nggak kalah gitu loh dengan di luar. Dan ya tadi yang terutama dari sisi regulasi semoga kami udah cukup ready. Dari segi personil juga kita akan sama-sama belajar ya. Kami akan belajar dari aplikan, dari manufaktur, dan manufaktur juga akan kami arahkan bagaimana cara mengcomply suatu regulasi dengan baik. Mungkin itu saja, Mas Rendra. Oke. Tadi kayaknya pertanyaannya agak sedikit meleset. Kurang ditambah nih. Kan tadi dari sisi manufakturnya, dan tadi Bang Palo udah juga lebih banyak cerita dari sisi operational. Nah, mungkin tambahan sedikit aja pesan untuk yang sebagai user atau operator UAS ini. Oke, kalau untuk user, untuk para pendengar dulu aja nih. Untuk yang mendengarkan podcast ini, aturan untuk UAS ini sudah ada. Jadi tadi yang mungkin kau sudah mendengarkan, segera daftarkan atau minimal baca saja CSR 107 untuk yang para user di bawah 25 kilo ke bawah. Jadi itu sudah cukup komprehensif, dipelajari. Terus untuk mendaftarkannya juga udah ada aplikasi online, free of charge. Saat aplikasi bisa chat dengan kami, jadi bisa diskusi di sana. Dan cepat juga, prosesnya juga cepat. Jadi silakan aplikasi. Jadi saat itu teraplikasi dan di database kami ada, jadi minimal kami sudah tahu berapa persen sih dari komunitas drone itu yang sudah paham basic-basic regulasi drone. Jadi sampai saat ini memang persuasif proses kami, apalagi yang melanggar, cuman dasar hukumnya sudah ada, jadi harap dimaklumi bahwa bahaya itu nyata, dan kami saat ini masih berfokus ke main aircraft. Jadi intinya ya yang unmanned itu tolong mengalah dulu. Kalau misalnya dilihat oleh kru atau ada report dari lapangan bahwa Anda terbang di daerah-daerah yang berbahaya. Jadi tapi intinya silakan daftar drone-drone Anda untuk para penggiat drone. Silakan join di komunitas-komunitas drone yang Anda kenal. Di situ juga sudah teredukasi dengan baik. Dan kalau ada kesempatan, silakan juga training basic drone di komunitas-komunitas Anda juga. Jadi itu juga sudah cukup, kami lihat sudah cukup teredukasi dengan baik. Dan kadang malah kami juga sebagai narasumbernya juga di training itu. Jadi ya kami berharap sih dari sisi regulator ya semua memfollow aturan aja, walaupun kami paham dari kami juga belum sempurna. Itu aja mungkin Mas Rendra ya. Mantap banget. Jadi jangan lupa untuk daftar di Sidopi ya. Daftar di Sidopi untuk drone kecil. Nanti linknya kita taruh lah di Potatoes biar lebih gampang buat para pengguna drone di bawah 25 kilo ya Bang ya. Di bawah 25 kilo. Oke, seru banget sih obrolan hari ini. Komprehensif banget itu, mulai dari ceritanya tentang aircraft tadi ya, definisi aircraft sampai ke aturan yang mendasari operasional untuk UAS di Indonesia gitu. Oke, makasih banyak Bang Palo atas waktunya. Jadi rupanya
Waktu kita mau ngajak ngobrol tuh kita tadinya cuma kepikiran CSR 22 ya, tapi ternyata si CSR ini tuh nggak cuma satu bundel gitu aja, dia adalah suatu rangkaian panjang yang kita juga harus tahu filosofinya ternyata dalam sertifikasi ini ada cerita panjang di baliknya. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi tentang sesuatu yang lebih luas daripada itu kali ya, Bang ya. Seru banget. Makasih banget atas waktunya. Oke, sekian episode Potetes kali ini. Gue Eling. Gue Sesi. Gue Rendra dan teman ngobrol kita hari ini Andreas Palo. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Dadah. Dadah.